ila yaumiddin, amma ba'd. Kita di hari ini karena kemarin masih awal, lanjut langsung supaya selesai mukaddimah dan kita masuk ke pembahasan inti. Alhamdulillah ini pertemuan kedua. Kita masih di mukaddimat, beberapa perkara yang harus diketahui sebelum masuk pelajaran ilmu nahwu. Kita sudah tahu kemarin pengertiannya, pembahasannya, buahnya dari mempelajari ilmu nahwu. Sekarang selanjutnya, qala al-muallif Muhyiddin rahimahullahu taala nisbatuhu. Penyandarannya. Artinya kalau ada yang bertanya, ini ilmu yang kamu pelajari ini disandarkan ke siapa? Disandarkan ke ilmu apa? Kata beliau, huwa wa huwa minal ulumil arabiyyati. Dia termasuk ilmu bahasa Arab. Jadi kalau antum ditanya ilmu nahwu itu ilmu apa? Dia ilmu bahasa Arab, itu jawabannya. Dia adalah ilmu bahasa Arab. Ini ilmu nahwu. Ini salah satunya. Ilmu nahwu itu ada, ilmu bahasa itu ada 12 cabang. Ada 12 cabang. Salah satunya adalah ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu ini adalah ilmu bahasa Arab. Itu penyandarannya. Dia disandarkan ke bahasa Arab. Ini jelas. Berikutnya, wawadi'uhu, pencetusnya. Yang pertama sekali menulis ilmu nahwu. Kata beliau wal masyhur, dan yang masyhur, sudah bahasa kita ya, yang terkenalnya. Anna awwala wadi'in, bahwasannya awal yang pertama, awal yang awal. Yang awal, yang pertama. Wadi' yang mencetuskan, yang meletakkan li ilmi nahwi, untuk ilmu nahwu. Huwa, dia adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini orangnya. Pertama sekali menulis ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia ini seorang tabi'in. Ya, Abul Aswad Ad-Du'ali. Bi amri amiril mu'minin. Bi dengan amri, perintah. Dengan perintah amiril mu'minin. Amirul mu'minin. Dengan perintah dari amirul mu'minin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dengan perintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu, sekolah bahasa Arab yang terbesar adalah di masa lampau di Kufah. Adalah di Kufah, Irak, Iran. Paham kan? Di sanalah sekolah bahasa Arab yang membahas dan mengkaji ilmu bahasa Arab. Bahkan kalau ada perselisihan itu selalu dinukil. Ini pendapat Basra, ini pendapat Kufah. Karena mereka lah yang mengembangkan ilmu bahasa Arab di ilmu nahwu. Di ilmu nahwu ini yang masyhurnya. Ini yang terkenalnya. Yang meletakkan, yang menulis ilmu nahwu. Terakhir kata beliau, hukmu syari'i fihi. Hukum syar'i padanya. Apa hukum
mempelajari ilmu nahwu. Kata beliau wa ta'allumuhu fardun min furudil kifayati. Wa ta'allumuhu dan mempelajarinya fardun adalah sebuah kewajiban. Tapi kewajiban apa? Kata beliau, min furudil kifayah. Termasuk dari wajib kifayah. Kita kenal di bahasa kita fardu kifayah. Paham fardu kifayah ya? Hukumnya wajib. Tapi kewajibannya kalau sudah ada yang melakukannya dari kota itu, desa itu, kampung itu, gugur dosa dari yang lain. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang melakukannya, maka semua berdosa. Paham kan? Misalnya ada orang Papua. Di tempat itu tidak ada sama sekali yang belajar bahasa Arab. Maka semua orang di situ berdosa. Tapi kalau ada satu orang mereka utus untuk belajar bahasa Arab, maka gugur dosa dari yang lain. Ini namanya fardu kifayah. Ini namanya fardu kifayah. Jadi bukan sunnah. Mempelajarinya adalah fardu, wajib. Adalah wajib. Tapi wajibnya wajib kifayah. Cukup sebagian yang mempelajarinya. Tapi ingat setelahnya kata beliau. Wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu. Ini harus diperhatikan. Warubbama dan terkadang. Wa dan rubbama terkadang. Ta'ayyana ta'allumuhu. Wajib ain mempelajarinya. Wajib ain ya. Wajib bagi setiap orang. Wajib ain mempelajarinya. Ala ahadin atas seseorang. Kadang wajib ain atas seseorang. Fasoro fardu ainin alai. Maka dia menjadi fardu ain padanya. Di sini belum tidak contohkan ya. Dicontohkan oleh ulama lain seperti dia mau menafsirkan Al-Quran. Ini wajib ain dia belajar bahasa Arab. Dia mau menjelaskan hadits. Wajib ain dia belajar bahasa Arab. Tidak boleh tidak. Iya. Dia mau belajar dan menjelaskan fikih, tafsir. Ini wajib ain. Baginya untuk belajar bahasa. Bukan lagi wajib kifayah. Iya. Seorang da'i yang mau menyampaikan agama. Wajib ain baginya. Bukan fardu kifayah. Syarat yang menjadi da'i menyampaikan agama itu wajib ain. Dia belajar bahasa Arab. Karena bagaimana caranya dia sampaikan Quran, hadits, tapi dia tidak tahu bahasa Arab. Kan akan susah. Iya akan susah. Nah, ini yang belum katakan. Ini selesai pendahuluan. Selesai pendahuluannya. Sekarang kita langsung masuk di setelahnya. Qalal musannifu. Langsung di situ. Karena mulai dari situlah ucapan penulis. Karena tidak dinukil bahwa penulis memulai ucapan ini yaitu penulis Matan Jurumiyah. Tidak dinukil belum memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Tanpa pendahuluan. Qalal musannif, kalau ada perkataan begitu maksudnya itu Matan Jurumiyah yang sebelumnya kita pelajari. Kalau ada kalimat aqulu berarti itu syarahnya. Itu penjelasan dari Muhyiddin. Jadi harus dibedakan. Kalau ada kata qala al-musannifu, perkataan dari penulis Matan Jurumiyah.
Yang ada terjemahannya sebelumnya. Kalau dibilang aqulu berarti itu perkataannya Muhyiddin. Qalal musannifu al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Seperti yang Anda janjikan sebelumnya, kita akan sedikit mengingatkan apa yang kita telah ambil sebelumnya. Di dalam kalimat ini, qalal musannifu al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ada beberapa kaidah dalam baca kitab di sini yang kita harus pahami sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Cuman tinggal diingatkan saja, kan ini tersusun dengan paragraf. Tersusun dengan paragraf. Nanti ini untuk awal saya kasih tahu. Jadi di sini ada beberapa bentuk kalimat. Ini di situ. Kemudian yang ketiga yang ada di situ tiga ini di situ, di kalimat tadi. Ini antum harus paham ini kok ada singkat. Kalau ada fi'il ma'lum, setelahnya ada isim, ada isim. Nah, ada fi'il ma'lum, setelahnya adalah apa? Isim. Maka isim ini adalah fa'il. Maka ketika dia fa'il, antum baca marfu. Nah, terus yang kedua, kalau ada kata ma'rifah. Nah, setelah kata ma'rifah itu ada lagi ma'rifah. Jadi berdampingan ma'rifah, ma'rifah. Maka ma'rifah yang kedua ini adalah na'at. Na'atun. Tahu na'at kan? Namanya na'at, bacaannya itu selalu yang ini berarti ikut yang sini. Kalau antum di sini baca dhamma berarti sini dhamma. Sini fathah, ini juga fathah, ini kasroh, ini juga apa kasroh. Paham kan? Terus bentuk ketiga sebentar anak akan jelaskan di buku. Bentuk ketiga kalau ada isim di awal kata kalimat. Paham kan? Kalau ada isim di awal kalimat, dia sudah ada titik, dia ada isim. Nah, maka isim di awal kalimat ini disebut dengan mubtada. Maka antum baca marfu. Kan mubtada hukumnya apa? Marfu. Terus yang keempat, yang ada di situ, ada ad-dhamir. Kalau ada dhamir, tahu dhamir ya? Dhamir, kata ganti. Maksudnya ada huwa, huma, sampai seterusnya. Paham ini? Maka dhamir ini itu namanya mubtada. Dhamir ini namanya apa? Mubtada. Setelahnya, kalau antum dapat dhamir, setelahnya itu dhamir, langsung pasti apa khobar. Kalau dia khobar, baca marfu. Terserah, mau dia ma'arif atau nakiro. Ini kaidah dasar. Ini 4, nanti ditambah lagi. Jelas itu kaidahnya? Jelas itu? Jelas itu ya? Pertama, kaidah pertama yang kita harus pahami kalau ada fi'il ma'lum. Setelahnya ada isim. Maka isim itu sebagai apa? Isim itu sebagai apa? Fa'il. Kalau ada kata ma'rifah. Setelah kata ma'rifah itu ma'rifah lagi.
Maka kata ma'rifah yang kedua itu sebagai apa? Naat. Yang mana naat itu antum sudah tahu. Dia ikut sebelumnya. Kalau ada isim di awal kalimat. Isim di awal kalimat. Maka dia sebagai apa? Mubtada. Kalau ada domir. Yang keempat. Kalau ada domir. Tahu domir ya? Sudah kita ambil semua sebelumnya. Kalau saya kasih berarti sudah diambil. Kalau ada domir. Pasti dia huwa humahum. Pasti itu mubtada. Berarti istilahnya adalah khobar. Khobar itu dibaca apa? Marfu. Paham? Kita praktek. Qolal musonnifu. Perhatikan. Qola. Fi'il apa itu? Pertama pastikan. Qola. Isim atau fi'il? Fi'il. Kan begitu. Fi'il apa? Ma'lum atau majhul? Maklum. Kan begitu. Siap-siap setelahnya. Al-musonnifu. Kenapa saya baca dhamma? Fa'il. Paham? Itu harus pahami baik-baik. Itu kaidah singkat dalam baca kitab. Mempraktekkan teori yang kita ambil sebelumnya. Kan ini paragraf. Berarti al-musonnifu fa'il. Terus sudah titik. Al-kalamu isim di awal kalimat. Kenapa itu sebagai apa? Isim di awal kalimat. Ulang. Mubtada. Huwa lafdu. Huwa. Apa tadi? Kalau ada huwa. Huwa tadi siapa dia? Domir kan? Berarti dia sebagai apa? Mubtada. Sebagai mubtada. Al-lafdu. Kenapa saya baca dhamma? Kan kaidahnya. Kalau ada itu domir. Huwa, huma, hum. Maka setelahnya pasti siapa? Khobar. Khobar marfu. Makanya dibaca. Huwa lafdu. Al-murakkabu. Perhatikan. Al-lafdu. Ma'rifah atau nakiro? Apa? Ma'rifah. Al-murakkabu. Ma'rifah atau nakiro? Berarti kena ini. Kena yang ini. Ma'rifah. Berarti al-lafdu al-murakkabu. Kan al-lafdu khobar. Kan ada huwa kan? Kan susunannya. Huwa al-lafdu. Nah, yang ini dibaca lafdu khobar dari huwa. Tapi ini. Yang ini. Al-murakkabu. Kenapa baca dhamma? Lihat. Ma'rifah. Berarti ini siapa? Naat. Namanya naat siapa? Ikut sebelumnya. Paham ini? Ma'rifah. Syaratnya itu. Beda kalau nakiro ma'rifah. Nanti lagi lain kaidahnya. Ini harus antum hafal satu-satu ini. Dan bisa diterapkan. Insya Allah akan diulangi terus. Sampai antum pahami dan bisa terapkan di setiap kalimat. Al-murakkabu. Al-mufidu. Kenapa lagi? Sebagai apa dia? Apa? Kan masih. Ma'rifah. Berarti sama lagi naat. Kan yang penting berdampingan semuanya sama. Maka antum bilang langsung apa? Naat. Terus bil wad'i. Ini paling mudah. Ini yang kelima. Yang kelima ini paling mudah sebenarnya. Biar tidak dikasih kaidah yang ini. Paham kan? Iya. Kalau ada huruf jer. Kalau ada huruf jer. Maka setelahnya apa? Pasti isim terus pasti apa? Majrur. Kalau itu biar tidak ditulis. Kalau ada huruf jer, setelahnya pasti isim dan isim itu harus diapain? Dijer. Jangan takut. Bil wad'i. Dibaca kasroh karena ada huruf jer. Dibaca kasroh karena ada huruf apa? Jer. Itu kaidah yang kelima. Tapi itu sebenarnya biar tidak ditulis. Iya. Sudah ini? Ingat, ini susunan kalimat akan berulang begitu terus. Dipahami ini? Jelas dulu kaidahnya ini. Jadi kenapa saya baca begitu? Ini ada harokatnya ini di matan. Kenapa diharokati begitu? Karena itulah alasannya. Kita lihat. Qolal musonnifu fa'il. Al-kalamu mubtada. Huwa
mubtada lagi. Kan boleh mubtada khobar berupa jumlah. Huwa mubtada lagi. Al-lafdu khobar. Al-murakkabu na'at. Al-mufidu na'at. Bil wad'i dijerkan nabi. Dijerkan apa? Bi. Iya, ini semua anak yang sebutkan. Nanti antum yang ditanya. Kenapa saya baca kasro? Kalau muncul yang semisal. Insya Allah. Dan kalau tidak bisa jawab, tidak ada masalah. Karena kita mau tanamkan ini koedah. Koedah apa dibilangnya? Dalam baca kitab. Ini langsung cepat begitu. Dalam susunan kalimat kita lihat. Kita sudah lupakan lagi teori yang sebelumnya. Ini yang sekarang yang diperhatikan. Saya terjemah. Qala berkata al-musannifu penulis. Berkata penulis. Rahimahullah. Al-kalam. Kalam adalah. Huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Dia adalah lafaz yang murakkab tersusun. Al-mufid berfaedah. Bil wad'i dengan peletakan orang Arab. Jadi namanya kalam seperti yang Anda jelaskan di Matan Jurmiyah sebelumnya, di terjemahan Matan Jurmiyah. Harus ada 4 ini baru disebut kalam. Harus terlafadzkan, harus murakkab, tersusun, harus mufid, ada faedahnya, dan harus bil wad'i, peletakan orang Arab. Harus kata yang dipakai adalah kalimat Arab. Ini tentunya matan ini sudah jelas. Sekarang kita baca syarah. Akulu, saya baca akulu di dhammah. Paham kan? Kenapa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari kalau kosong dari penasab dan penjazm, maka dia dimarfu. Paham ini? Paham ya? Kalau ada fi'il mudhari. Kalau ada fi'il mudhari. Nah, ini bisa ditulis, bisa juga tidak. Antum ini jadikan pegangan. Kapanpun, dimanapun antum dapat. Iya. Kalau antum ada dapat fi'il mudhari. Paham kan? Dapat fi'il mudhari ini. Fi'il mudhari. Tahu fi'il mudhari kan? Diawali oleh hamzah atau nun atau ya atau ta. Huruf ana itu. Yang kita sudah pelajari sebelumnya. Kalau ada fi'il mudhari. Terus dia kosong. Tajarroda. Ya. Anin nasib. Wal jazim. Wal jazim. Kosong dari penasab an. Penasab yang kita pelajari di buku sebelumnya. Kosong dari penasab dan penjazm. Maka hukumnya ini fi'il mudhari marfu. Antum jangan takut. Langsung baca rofa. Lihat. Aku lu. Kenapa saya baca aku lu? Antum jawab kosong dari penasab dan penjazm. Paham ini? Iya. Itu fi'il mudhari kosong dari penasab dan penjazm. Kemudian. Aku lu lilafzil kalami ma'nayani. Lilafzil kalami. Kalau lilafzi. Ini sudah ditahu pasti. Karena sudah ada koedahnya tadi. Koedah ke-5. Lilafzi. Kenapa ini Abu Hanif sakasro? Karena ada huruf jer. Mana huruf jernya? Li. Jadi saya baca kasro itu karena li. Lilafzi. Al-kalami. Nah ini sekarang koedah baru lagi. Pokoknya ini koedah terus. Nanti sudah tidak ada lagi koedah. Kalau antum sudah paham ini. Sudah dikasih semua ini. Kalau ada bentuk. Kalimat pertama nakiro. Yang mana sebelumnya antum sudah tahu apa itu nakiro. Paham kan? Kalau ada kata nakiro. Setelahnya
ada kata ma'rifah. Ada kata apa? Ma'rifah. Jadi bukan yang seperti ini. Sekarang ini bentuknya kata pertama nakiro. Kata kedua apa? Ma'rifah. Paham ini? Maka kata pertama ini pasti mudhof. Ini yang ma'rifah ini adalah mudhofun ilaih. Dan antum kan sudah tahu hukum mudhofun ilaih. Dijer selama-lamanya. Paham kan? Mudhofun ilaih itu dijer selama-lamanya. Paham ini? Paham ini kaidah? Antum dapat kalimat. Bentuk susunannya nakiro ma'rifah. Maka yang nakiro mudhof. Yang ma'rifah adalah mudhofun ilaih pasti dijer. Pasti dijer. Walaupun gundul. Lihat. Sekarang saya baca. Kaidah yang ke-7. Li lafdzil kalami li lafzi. Tadi Abu Hanif katakan dibaca kasro lafzi karena li. Al kalami lafzi nakiro. Paham ini? Karena bukan nama, bukan domir, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, bukan kata beral. Paham kan? Dipahami ini? Nakiro berarti dia. Al-kalami apa? Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Beral. Beral, ma'rifah. Berarti dia sebagai apa? Sebagai apa? Mudhofun ilaih. Makanya saya baca kasroh. Al-kalami. Sebagai mudhofun ilaih. Iya. Fahuwa ahaduhuma lugawiyun. Ingat, ahaduhuma isim di awal kalimat. Ahaduhuma isim di awal kalimat. Apa tadi? Mubtada. Makanya saya baca ahadu. Ahadu. Paham ini? Sebagai apa tadi? Mubtada. Ahaduhuma. Kaidah keberapa? Kaidah keberapa? Apa? Ketiga. Isim di awal kalimat maka mubtada. Ahaduhuma lugawiyun. Tentunya kalau antum sudah i'rab tadi mubtada berarti ini apa? Khobar. Kan kalau sudah ada mubtada berarti khobar. Paham ini? Jelas ini? Jadi lugawiyun khobar. Wasani. Ini wasaniyu. Dibaca dhammah. Iya. Nahwiyun. Wa huruf ataf. Kalau ada waw. Untuk tahap dasar pemula. Kalau ada waw. Maka bacaan setelah waw sama dengan sebelum waw. Kan ataf. Kan ataf. Dipahami ini? Kalau ini mudah juga. Kalau ada waw, bacaan setelah waw itu sama dengan sebelum waw. Makanya ini ahadu. Kan dibaca dhammah. Maka wasaniyu nahwiyun. Nahwiyun. Ini asaniyu sama kedudukannya dengan ahadu. Kalau ahadu mubtada, maka asaniyu juga apa mubtada. Kan setelah waw itu sama dengan sebelum waw. Kalau sebelum waw fa'il, setelah waw juga fa'il. Begitu. Kan namanya ataf. Kalau sebelum waw di maf'ulun bi, maka setelah waw juga sebagai maf'ulun bi. Paham gak ini? Sekarang tadi ahadu mubtada. Berarti wasaniu juga apa? Mubtada. Nahwiyun berarti apa? Khobar. Sekarang Anda masukkan kaidah yang ke-8. Terkait dengan susunan ahaduhuma lugawiyun wasaniyu nahwiyun. Ini kan lawan dari ini. Sengaja diletakkan ke-8. Nakiro ma'rifah. Maka yang ma'rifah ini apa?
Yang ma'rifah ini apa? Mudhofun ilaih. Bagaimana kalau dibalik? Susunan ke-8. Ini ingat, ini pola susunan kalimat dalam bahasa Arab kalau kita baca. Ada susunan ma'rifah. Setelahnya nakirah. Kebalikannya. Iya. Kan kalau nakirah ma'rifah sudah. Yang ke-8, kalau ada susunan ma'rifah. Pertamanya. Yang kedua nakirah. Ketahuilah ini yang ma'rifah adalah mubtada. Yang nakirah ini adalah khobar. Ingat itu. Dipahami nih? Pahami nih? Lihat contoh susunan. Ahaduhuma. Ma'rifah atau nakirah? Lihat bukunya. Ahaduhuma. Ma'rifah atau nakirah? Apa? Ma'rifah karena disandarkan pada domir. Kan diantara bentuk ma'rifah adalah disandarkan pada domir. Sekarang berarti. Ahaduhuma. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kan begitu? Lugawiyun. Nakirah atau ma'rifah? Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Berarti ini. Kena ini. Yang ma'rifah antum bilang apa? Langsung antum katakan. Yang ma'rifah antum bilang apa? Mubtada. Yang nakirah antum bilang apa? Khobar. Kedua-duanya marfu saudara. Mubtada marfu. Khobar juga apa? Marfu. Jadi antum baca marfu. Makanya ahaduhuma lugawiyun. Praktek lagi setelahnya. Wasaniyu asani. Ma'rifah atau nakirah? Ingat ini awal saja yang lama. Ini asaniyu. Ma'rifah atau nakirah? Ya? Kenapa ma'rifah ikhwan? Beral. Nahwiyun. Kalau itu semuanya nahwiyun. Apa itu? Nakiro. Kalau ma'rifah nakiro berarti sebagai apa dia? Nahwiyun. Khobar. Saniyu mubtada. Itu sudah aman. Dipahami nih? Sebenarnya antum sudah pelajari semuanya sebelumnya. Mubtada antum sudah tahu, khobar antum sudah tahu. Sekarang ini tinggal anak tentukan. Kenapa saya baca begitu? Nah ini harus antum biasakan. Insya Allah ini hanya sebulan saja. Yang dibiasakan untuk mengenal itu susunan. Kan susunan kalimat Arab itu tidak keluar dari bentuk yang sudah kita pelajari sebelumnya. Itu bentuk dasar. Nah, walaupun ada sedikit belum disampaikan di buku dasar, kita akan tahu di buku setelahnya buku ini. Ini kan juga masih dasar. Iya, kita akan tahu di buku ketiga. Sebagian susunannya. Iya. Lihat saya terjemahkan. Saya berkata. Itu Al-Muhiddin. Abdul Hamid Muhiddin. Saya berkata. Lilafdil kalam. Untuk lafad kalam. Li kan untuk. Lafad. Untuk lafad kalam. Maknayan. Itu ada dua makna. Dua arti. Makna artinya arti. Dua makna. Ahaduhuma. Salah satunya. Lugawiyun. Secara bahasa. Wasani. Dan yang kedua. Nahwiyun secara nahwu. Jadi beliau ingin sampaikan kepada kita. Kalam itu punya dua makna. Ada makna secara bahasa. Kamus. Ada makna secara istilah. Ulama nahwu. Secara istilah ulama nahwu. Kata beliau, ammal kalamul lugawiyyu.
Al-kalamu isim di awal kalimat. Berarti apa ini Afgan? Al-kalamu isim di awal kalimat. Apa Afgan? Mubtada. Ahsan. Kaidah keberapa itu Afgan? 3. Al-lughawiyyu. Al-kalamu ma'rifah. Al-lughawiyyu ma'rifah. Berarti apa ini? Na'at. Kaidah keberapa itu? Kedua. Ma'rifah na'at. Itu antum berani jawab begitu tuh sudah aman. Na'at. Makanya dibaca dhammah sama dengan al-kalamu. Fahuwa. Huwa. Kalau ada huwa tadi sebagai apa berarti? Kalau ada huwa. Ini. Kalau huwa sebagai apa huwa? Domir. Domir itu sebagai apa? Mubtada. Kan domir itu kalau ada maka dia sebagai apa? Mubtada. Ibaratun. Kenapa itu? Sebagai apa? Kan huwa ibaratun. Ibaratun ini yang penting. Kalau ada huwa maka kata setelahnya sebagai apa? Khobar. Makanya saya baca dhammah. Karena khobar hukumnya rofa. Dipahami nih? Mantap. Lumayan. Ibaratun amma tahsulu. Perhatikan itu tahsulu. Fokus ke tahsulu. Tahsulu fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Dari mana antum tahu? Ada taknya. Berarti fi'il mudhari. Kenapa dibaca dhammah? Penasab atau penjazm. Tidak ada alat penasab, tidak ada alat penjazm. Maka dibaca tahsulu. Dipahami nih? Makanya saya baca dhammah. Karena tidak ada lan, tidak ada lam. Dan saudara-saudaranya. Saya baca dhammah. Tahsulu. Pertanyaan berikutnya Ahmad. Fi'il mudhari apa ini? Karena harus ditahu ini fi'il mudhari apa. Maklum atau majhul. Karena sebentar kita mau cari sesuatu. Tahsulu. Fi'il mudhari apa Ahmad? Maklum. Berarti sebentar cari fa'il. Kan sudah dikasih tahu. Kaidah keberapa? Kaidah keberapa? Pertama. Fi'il itu umum, maklum. Mudhari ataupun madhi. Paham ini? Fi'il. Tahsulu bisababihi. Bisababihi. Kenapa di kasro itu Ahmad? Karena huruf jer mana? Bi. Ini dibaca. Bisababihi. Kan sababu. Sababu. Masuk bi. Dibaca kasro. Bisababihi. Karena huruf jer. Huruf jer. Nanti anak-anak akan kasih faedah setelahnya lagi nanti. Insya Allah ada lagi. Iya. Terkait dengan sababihi. Bisababihi fa'idatun. Berarti sababihi tidak boleh menjadi fa'il. Iya kan? Kan dia majrur. Fa'idatun. Sebagai apa ini? Namanya? Siapa namanya? Abdul Aziz. Sebagai apa ini Abdul Aziz? Fa'il. Kenapa antum bisa katakan ini fa'il? Itu dia jawabannya. Karena ada fi'il mudhari ma'lum sebelumnya. Kalau ada fi'il mudhari ma'lum maka cari apa? Fa'il. Mantap. Alhamdulillah. Fa'il. Sawa'un akana lafdhon. Sawa'un akana lafdhon. Antum tahu kan? Karena amalannya merofa isim dan menasab khobar. Kalau itu hal yang biasa. Kalau dia datang misalnya di contoh kita sebelumnya. Kana Zaidun iman. Ini hal biasa. Ini hal biasa. Kana Zaidun iman. Zaidun adalah isim kana. Iman khobar kana. Tapi ada sesuatu hal yang kita sekedar lihat
langsung antum bilang ini ininya kana. Nah, ini kaidah berikutnya. Kaidah keberapa ini? 9. Ini kaidah sudah lama diulang-ulang tapi tidak pernah tertulis di kertas. Selalu ditulis di papan saja. Iya. Kaidah yang ke-9. Kalau antum dapat kana dan saudari-saudarinya. Ini kaidah baca kitab dari dulu saya praktekkan dan cepat orang membaca kitab gundul. Kalau ini yang diperhatikan. Karena istilah semua sudah kita tahu. Hukum semua kita sudah tahu. Susunan yang kita sulit. Paham kan? Memperhatikannya. Karena katanya sudah banyak. Kalau ada kana. Tiba-tiba setelahnya ada kata nakiro. Karena tiba-tiba. Kan kalau begini kan mudah. Kalau ada ma'rifah, nakiro. Berarti kan mubtada khobar. Masuk kana, isim kana, khobar kah? Karena ini kan namanya susunan biasa. Tapi yang tidak biasa ini yang masalah bagi pembaca. Ini yang tidak biasa. Dapat kana, tiba-tiba nakiro. Nah, kalau dapat kana ma'rifah, isimnya pasti. Karena pasti kaidah ini yang dipakai. Kaidah ini yang dipakai. Mubtada khobar. Kan kana kan masuk pada mubtada khobar. Yang masalah kadang ini isim hilang. Sehingga kalau orang pemula dia kira setelah kana itu langsung marfu. Karena dia kira itu siapa? Isimnya kana. Nah, itu kalau susunannya ma'rifah nakiro. Tapi kalau susunannya kana dan saudari-saudarinya. Kan banyak saudarinya, bukan hanya kana. Setelahnya nakiro. Pastikan ini nakironya adalah khobarnya. Artinya mansub. Jangan dibaca marfu. Kan kalau pemula setelah kana dia marfu. Iya kan? Kan kana kan tugasnya merofa isim menasab khobar. Ini bukan begitu. Kalau antum dapat kana. Setelahnya nakiro. Maka yang nakiro ini sebagai khobarnya kana. Khobarnya kana apa hukumnya? Mansub. Jadi walaupun setelah kana mansub. Itu anehnya. Walaupun setelah kana. Antum baca apa? Baca apa? Mansub. Lihat saya baca. Sawaun. Sawaun isim di awal kalimat. Kan setelah koma. Isim di awal kalimat. Apa irobnya? Apa irobnya? Kan sudah dikasih tahu. Isim di awal kalimat. Mau nakiro, mau ma'rifah. Tidak peduli. Yang penting isim di awal kalimat. Langsung bilang apa? Mubtada. Jangan takut. Tapi setelahnya. Akana lafdon. Lafdon. Nakiro atau ma'rifah? Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Setelah kana. Kenapa dibaca lafdon? Sebagai apa dia? Sebagai apa dia? Khobar kana. Jangan takut. Langsung bilang khobar kana. Ini ingat. Ini kok ada begini maksudnya min khilali al-kiro'ah. Kok ada seperti ini kita dapat ketika kita baca susunan Arab. Oh, orang Arab kalau berucap tidak keluar dari ma'rifah nakiro, nakiro ma'rifah, ma'rifah ma'rifah. Nah, masih ada kaidah yang belum kita dapat. Bagaimana kalau nakiro nakiro? Nanti dapat susunannya baru ada kaidahnya. Paham kan? Jadi jangan dikasih dulu semua. Sesuai dengan yang didapat, yang mana nanti ini akan berulang. Berkali-kali. Dipahami ini? Jelas? Baik. Sawaun labdon. Am lam yakun. Yakun fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Pertanyaan saya. Riko. Pasti Riko. Sudah bisa saya bedakan. Riko. Ini Riko. Riko. Kenapa yakun? Kok saya sukun? Ada lam. Kan tadi syaratnya marfu. Kalau kosong dari penasab dan penjazm. Ini ada lam. Lam ini alat apa? Alat jazm. Makanya saya sukun. Paham kan? Arti ini sama dengan ini huruf jer. Nggak perlu sebenarnya kaidah.
Artinya kalau ada huruf jazm, dah maka antum jazm. Kalau ada huruf nasab, maka antum apa? Nasab. Ini sama, ini semua ini yang kelima ini tidak perlu ditulis. Antum dapat alat penjazm, sudah antum hafal sebelumnya, jazm. Antum dapat alat penasab juga sudah ambil sebelumnya, nasab. Paham kan? Sama dengan huruf jar. Cuma bedanya huruf jar masuk pada isim, alat jazm, alat nasab masuk pada fi'il. Itu saja bedanya. Itu saja bedanya. Itu mudah. Itu mudah. Kal khotti. Kenapa ini Ahmad Genta? Kenapa saya baca kal khotti? Kemasukan huruf jar. Mana huruf jarnya? Ka. Huruf jarnya ka. Wal kitabati. Kenapa ini wahana? Abu Hanif. Ini atop. Ada waw. Kalau ada waw, bacaan setelah waw pasti sama dengan sebelum waw. Maka ketika saya baca al-khotti kasro, wal kitabati harus kasro juga. Wal isyaroti. Kenapa ini Riki? Ada atop lagi. Wah. Maka bacaan setelah waw sama dengan sebelum waw. Itu sengaja saya ucapkan terus. Supaya lengket di otak antum. Iya. Wal isyaroti. Selesai. Saya terjemah dan sampai di situ pelajaran kita hari ini. Tidak apa-apa. Ini sedikit. Nanti lama-lama akan jadi 3 halaman, 4 halaman. Ini karena kita lagi baru. Daripada antum bingung nanti kenapa diharokati. Dipahami ya? Ini kita bentuk. Kata beliau amal kalam, adapun kalam al-lughawi secara bahasa. Makna kalam secara bahasa. Fahuwa maka dia adalah ibaratun ibarat. Amma dari apa-apa yang tahsulu terhasilkan, terjadi, terdapatkan. Baca-baca terjemahannya tergantung yang dipahami. Kan banyak sinonimnya dalam bahasa kita. Tahsulu hasil. Iya, dari kata hasola. Dari ibarat dari apa-apa yang terhasilkan bisa babihi dengan sebabnya, bi dengan sebab bahasa kita. Terhasilkan dengan sebabnya. Ini antum perhatikan ya, kosakatanya juga supaya tidak terasa antum sudah punya kosakata banyak nanti. Tidaklah selesai ini kita tumpah kecuali antum sudah lebih dari 1000 kosakata bahasa Arab yang antum hafal. Iya. Bisa babihi dengan sebabnya faedah. Faedah. Ibarat dari apa yang kalau diungkapkan ada faedah. Itulah kalam secara bahasa. Ketika ada faedah, itu adalah kalam. Secara bahasa ini. Sawaun sama saja. Akana lafdhon. Apakah dia terlafatkan? Apakah dia terlafatkan? Am lam yakun. Atau tidak terlafatkan. Lam yakun tidak ada. Am atau lam tidak yakun ada. Tidak ada lafat maksudnya. Atau tidak ada lafat. Kal khoti seperti khot. Ya, tahu khot ya? Yang digarisi. Ya, seperti garis. Ada orang supaya orang semua belok kanan, dia garis anak panah ke kanan. Itu namanya khot. Paham ya? Wal kitabah. Berarti ada faedahnya kan? Kan ada anak panah orang ikuti. Ada faedahnya. Wal kitabah. Penulisan. Dia tidak ucapkan, dia tulis saja. Itu masuk kalam. Wal isyarah. Dan isyarat. Dia cuma tunjuk. Orang paham. Itu juga kalam. Nah, disinilah penulis dikritik. Ini pengertian kalam menurut Asy'ari di sini. Iya. Karena kalam. Kalau dibilang kalam, kalamullah. Berarti kan ada lafaz, ada huruf, ada suara. Paham ini?
Di sini dia masuk isyarat juga kalam. Tulisan juga kalam. Paham gak ini? Bahkan garis juga apa? Kalam. Ini kan pengertian kalam menurut siapa? Orang-orang Asy'ari. Karena mereka mengingkari Al-Quran itu adalah lafadznya kalamullah. Menurut mereka bukan. Lafadznya itu lafadz dari Nabi Muhammad. Adapun kalamullah itu kalamun nafsi. Allah cuma ilhamkan kepada Jibril, Jibril ilhamkan kepada Nabi Muhammad. Lafadznya itu lafadz Nabi Muhammad. Nah, kita bilang Al-Quran itu adalah kalamullah. Huruf dan suaranya. Huruf dan dia ada suaranya. Dipahami ini? Iya. Yang mushaf, kertas itu makhluk. Tapi yang tertulis di kertas itu adalah apa? Kalamullah. Nah, ini belum dikritik di sini saja. Walaupun belum dimaafkan karena belum menjelaskan arti secara bahasa. Belum menjelaskan arti secara apa? Bahasa. Dipahami ini? Jelas ya? Nah, ini alhamdulillah. Insya Allah besok kita lanjutkan berikutnya. Antum bersabar ya di awal. Antum hafal, catat, tulis tadi itu. Antum perhatikan. Dalam setiap susunan kalimat maka tidak keluar dari itu. Masih ada lagi ya, itu baru 9. Masih ada lagi. Insya Allah. Sedikit saja tidak sampai 20.